Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hai, berjumpa lagi hai. teman-teman semua dengan aku Asri dan Mas Arif. Halo Mas. Hai. Long time Ya, no see ya. Gimana, Ci? ya Kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Heeh. Jadi Gimana kita tamu kita siapa nih? kali ini kita kedatangan tamu yang jauh banget Mas dari Indonesia, Dari Indonesia, tapi tempatnya di di teman kita orang Austria. Indonesia. Ya Di orang Austria. orang Indonesia yang lagi belajar Oke. di Austria. Oke, karena Kebetulan nanti kita ini temannya Mas Arif ya. Aku juga baru mau kenalan nih nanti di sini. tapi keren-keren nanti banyak yang kita bahas deh tentang scholarship, tentang apa social life di sana, macam-macam lah ntar kita. Nah, Oke, kita kan belum. ya, aku Oh, kasih perkenalan singkat dulu. boleh. Ya, namanya Mas Agus Hidayat. Beliau ini adalah pegawai di Direktorat Jenderal Pajak ya Mas, satu Oke. instansi ya. Terus S2-nya di GRIPS di Jepang, dan sekarang merupakan PhD candidate di Vienna University, jurusannya International Taxation. Ya, betul. Kalau gitu kita persilahkan Mas Oke. Agus untuk masuk ya. Bismillah. Mas Agus ini teman gue dulu di Aceh, Ci. Oh, di Langsa. Ya, betul. Jadi yang teman-teman berantem lah gitu. Berantem mesra gitu. Ada gitu. Halo. Halo. Halo, Mas. Assalamualaikum. Halo Mbak Asri. Apa Iya, kabar? halo Mas Agus, salam kenal. Iya, nama saya kok user ya? Ganti Iya. deh. Oh, ganti. Apa deh? Saya ganti. Ganti dulu. Rename. Nggak apa-apa sih. Janganlah. Nggak sambil diganti, itunya aku kenalin ya. Nih Mas Agus, nih Aci. Oh iya Mbak Aci. Iya, Podcast. sama-sama Mas Agus. Ini Mas Agus, temenku juga gitu loh. Oh, iya nih ya, tetap ya promo YouTube. Oh iya. Oke, sebentar lah kita ngobrol lah. Gimana? Di Austria apa kabar? Austria enak banget. Lagi musim dingin Mas, lagi mau masuk winter, jadi ini di luar 6 derajat. Temperatur 6 derajat lagi di luar. 6 derajat. Hujan terus. Tapi kotanya enak sih, kotanya enak. Oke. Nyaman banget. Aduh, gue kebayang deh, klasik pasti kotanya. Iya, pasti cantik banget ya. Kotanya cakep. Bener-bener cakep. Setiap sudut itu worth it buat foto-foto. Apalagi kita yang banci foto ya Mas. Aduh, saya aja nahan diri Mbak Asri supaya nggak foto. Iya. Mas Biar ketahuan belajar. Halo Mas Agus. Jadi kita ngundang Mas Agus ini, kita pengen tahu nih, pengen sharing sama teman-teman yang lain gitu kan. Mas Agus kan udah pengalaman nih di scholarship. Master of Public Finance di GRIPS ya, Jepang. Udah gitu sekarang jadi PhD candidate ya. WU Vienna, Mas Arif. WU Vienna. WU Vienna itu apa tuh? WU Vienna itu Witchcraft University of Vienna gitu oh, ya. Bukan Vienna University, bukan. Kalau Vienna University of Vienna itu dia semuanya gitu. Jadi kayak UI gitu. Jadi semua. Jadi kayak di Vienna itu ada, kalau saya karena Economics and Business itu WU. Nanti kalau ada yang teknologi, TU. Nanti kalau ada yang pertanian, gitu. Jadi agak unik sih namanya gitu-gitu. Tapi universitasnya tetap Vienna University gitu ya? Beda-beda Mas, beda-beda. Kalau Vienna University sendiri gitu, sendiri. Jadi WU ini memang khusus untuk Economics and Business. Oke, maaf ya. Gitu aja apa sih Mas Arif, gitu aja Mas. Jadi Ci, mungkin nanti bisa nanya-nanya lah apa. Pertama mungkin kita fokusin ke gimana sih caranya apa achieve ininya ya, scholarship-nya gitu. Perjalanan mendapatkan beasiswa. Mungkin boleh difokusin ke S2-nya, boleh juga S3-nya gitu. Jadi apa mungkin dari S2 lucu kali ya? Kalau dulu di masternya dari mana Mas Agus? Kalau masternya saya dari Public Finance, GRIPS ya, National Graduate Institute for Policy Studies.
Itu di Tokyo, Jepang. Saya ambil di tahun 2012-2013. Terus, tapi saya mencoba scholarship. Jadi, selain saya dapat World Bank, nah World Bank itu kan untuk yang S2 tuh. Untuk yang S2, yang di GRIPS. Nah, saya juga dapat chevening gitu. Chevening tuh yang di UK gitu. Maruk ya. Ini saya mau cerita nih ya. Saya mau cerita ke teman-teman ya. Gimana? Padahal gue belum tanya ya, dia mau cerita. Gak apa-apa. Gimana? Jadi memang untuk dapetin S2 itu, beasiswa tuh nggak gampang gitu ya, gampang. Jadi sebelumnya tuh saya pertama kali apply itu yang rame-rame itu loh, yang rame-rame yang kita udah yang gitu. Udah ngalamin tuh. Nah itu saya TPA psikotes, sama TOEFL. Nah saya tuh TOEFL-nya tuh malah udah bagus gitu, psikotesnya malah 530-an, padahal syaratnya cuma 450, cuman saya kalah di TPA. TPA tuh kurang 10 poin aja gitu, kurang 10 poin. Jadi itu saya gagal gitu. Jadi ada yang temen yang psikotesnya B atau yang TOEFL-nya cuman 450 malah lulus gitu. Soalnya itu syarat kumulatif kan ya Mas Agus ya. Jadi kalau misalnya salah satu nggak nggak bisa ya. Oke. Nggak asli gitu. Udah Nah, gitu, terus saya coba Fulbright gitu. Fulbright ke Amerika gitu. Jadi ternyata setelah saya baru tahu Fulbright itu kurang cocok buat kita gitu ya, kurang cocok buat pegawai negeri karena kayaknya Fulbright itu lebih seneng yang human right, yang swasta, yang inilah ya, yang lebih ke ini. Jadi saya nggak dapet juga tuh Fulbright. Nah yang ketiga kali nyoba tuh saya nyobalah World Bank. Nah World Bank tuh yang Yokohama National University. Oh iya. Nah, di Yokohama. Jadi itu kan tawaran ke kantor ya, tawaran ke kantor nih. Nah, kebetulan saya kerja di suatu instansi, jadi dapat tawaran tuh Yokohama National University. Udah disebutin ke Oh, deh. Terus. Saya jangan dipancing, nanti saya kecengengesan dulu. Gak apa-apa. Nah, biar ini ya, biar nggak kelihatan kutu buku ya. Jadi begitu apply Yokohama National University itu, nah uniknya kalau misalnya kita di World Bank yang ditawarin ke kantor itu, kita harus lulus di dua tempat. Jadi lulus di kampusnya sama lulus di wawancaranya dari interviewnya. Kitanya ya. Nah waktu yang World Bank Yokohama itu saya lulus di interview, jadi saya mengalahkan mungkin 8 kandidat kali ya, 8 kandidat tuh saya, cuma satu yang dipilih saya gitu. Maksud saya ya. Gitu ya. Beda kali Mas Arif ya. Kayaknya nggak ada nama Mas Arif di waktu itu. Terus. Jadi dapat interviewnya, terus saya apply ke Yokohama National University. Di universitinya. Jadi memang kalau kita mau apply itu ada syarat-syaratnya sih ya gitu, ada syarat-syaratnya ya, mungkin ada nilai IELTS gitu ya, terus kita harus buat statement of purpose gitu, atau research proposal, itu modelnya sama ya, statement of purpose atau research proposal gitu. Nah itu dari situ saya di interview menang, terus saya apply ke kampusnya gitu. Nah biasanya kalau dari Indonesia itu langsung menang tuh, kalau bisa udah satu dari Indonesia pasti nanti di Yokohama National University-nya keterima gitu. Iya, gitu. Nah, ternyata jadi saya tuh udah agak pede gitu lah ya, udah wah pasti keterima lagi nih, orang Indonesia cuma satu gitu, karena jatahnya itu biasanya 5 negara. Biasanya negara-negara berkembang ada 5, Indonesia termasuk ya. Nah, ternyata ketika saya tunggu sampai 2 bulan, saya nggak lulus gitu. Yang Yokohama dan nggak lulusnya itu dikasih tahunya tuh lewat surat gitu loh, bukan lewat email, bukan lewat apa, jadi agak jadul juga ya gitu. Pakai perangko? Hah? Kenapa Pak? Pakai perangko? Pakai perangko Jepang gitu ya. Jadi Mbak Asri, pas itu saya tuh nggak pernah patah hati. Ya patah hati tuh menerima surat itu waktu dari Yokohama National University. Kok nggak lulus ya gitu. Saya jadi kaget juga ya. Wah nggak lulus ya, padahal udah menang dari kantor saya kan gitu. Habis itu cuma. Terus tahu nggak tuh, sorry dipotong. Kira-kira nggak lulusnya di mana, tahu nggak?
saya langsung tanya dong, why gitu ya, kenapa saya nggak lulus? Saya email ke kampusnya kan, gini-gini. Why does the sun? Go on. Jadi Mas Ari ini pinter banget ini mancing saya nih. Jadi saya tanya dong, kenapa saya nggak lulus gini. Bukan marah, tapi untuk kebaikan gitu loh. Jadi jangan pernah marah ya, jangan gitu. Lulus gini, jangan. Jadi saya nanya, kenapa ya saya nggak lulus? Biar untuk kebaikan saya di masa yang akan datang. Gitu. Jadi saya improve di mana gitu. Dijawab sama Yokohama National University, we cannot disclose. Gitu. Oh gitu. Disclose gitu. Saya gitu ya. Oke, gitu ya gitu. Dan ya udah nggak apa-apa kalau memang nggak bisa didiskus. Oke. Nah, itu saya dapat suratnya sore pulang kerja jam 6 ya, jam 5, setengah 6 gitu lah ya. Itu jam setengah 8 saya apply lagi. Kebetulan tuh. Jadi saya tuh nggak ada. Jadi buat teman-teman mungkin ya tips juga ya. Jadi jangan pernah pakai perasaan gitu. Oke, kita kecewa, sedih, oke, fine gitu ya. Tapi jangan terus bete, terus down, terus ini baper jangan. Gitu ya. Baperan, jangan. Nggak usah pakai perasaan gitu ya. Udah gitu. Kalau misalnya nggak ini udah. Jadi saya habis itu apply lah S2 ke GRIPS. Waktu itu GRIPS. Jadi istri saya tuh masih sedih karena saya nggak lulus, kan dia tahu saya pingin banget gitu, dia sedih, tapi saya ya udahlah, saya sedih juga, tapi oke, life must go on. Jadi saya apply GRIPS. Nah, dipanggil lah GRIPS. Maskernya kendor ya. Terus dipanggil lah GRIPS, terus si interviewer heran loh, kamu bukannya udah kan interviewernya sama ya, sama orang Jepang itu kan sama-sama join Japan. Kagetnya gimana gitu? Jadi pas kesadarannya, loh Agus, bukannya kamu udah lulus kemarin gini. Wow, gitu. Kok kamu lagi gitu ya? Kok kamu lagi? mungkin dalam hatinya gitu ya, gitu. Aduh, bosen sama orang ini gitu ya. Tapi saya ceritain, nggak tahu, saya nggak lulus karena gini. Nah, dari situlah saya baru tahu alasannya, Mas Ari, Mbak Asri. Jadi saya tanya, kenapa saya nggak lulus? Mereka nggak disclose. Jadi katanya waktu itu pihak Yokohama National University itu nelpon saya, nggak diangkat, baik lewat handphone maupun lewat kantor. Nah, saya ingat waktu itu kantor saya di Medan. Di Medan itu masih, ternyata di tempat saya itu kantor kita masih nyewa ya, masih kontrak, itu sinyalnya memang agak susah di lantai 4 itu. Jadi gara-gara itu kayaknya mungkin saya nggak serius, mungkin ya di telepon atau apa. Jadi itulah, kendala-kendala seperti itu yang teman-teman harus waspada. Jadi jadi kalau kita udah apply, kita tuh bener-bener kalau mereka memang email langsung cepat balas. Mereka ini langsung cepat. Jadi kalau itu menunjukkan bahwa anak ini serius gitu. Gitu. Jadi respon mungkin gitu ya. Fast respon, jangan tunggu-tunggu gitu. Jangan tunggu-tunggu. Memang mungkin ada perbedaan jam, perbedaan hari gitu ya. Tapi jangan pernah nunda sehari 2 hari. Jadi begitu kita buka laptop langsung balas gitu ya, langsung balas. Jadi kalau gue kalau ada WhatsApp juga gue langsung fast respon. Ya, itu contoh yang bagus. Zaman dulu belum ada WhatsApp itu 2000. Oh, enggak ada ya. 2012. Terus akhirnya masih SMS kayaknya deh. Pas habis di GRIPS itu. Nah, begitu di GRIPS, saya langsung belajar kan. Begitu lulus lagi kan. Nggak mungkin dong. Masa saya udah interview 2 kali kan. Jadi lulus lah. Iya. Nah, itu saya mengalahkan 12 orang kalau nggak salah ya gitu. Jadi saya nggak enak juga sama teman-teman. Termasuk gue enggak ya? Enggak, Mas Arif kan beda. Mas Arif. Soalnya gue nggak lulus juga waktu itu. Jadi itu saya lulus, nah di GRIPS itu Mbak Asri. Jadi saya benar-benar tuh begitu mereka email, bales, ini ya. Cuman memang yang waktu GRIPS ini penuh perjuangan ya. Jadi untuk dapetin beasiswa itu nggak gampang. Mereka minta legalisi semua ya ijazah kita persiapkan ya, ijazah S1 gitu ya, D3 itu dipersiapkan, translate-nya ke bahasa Inggris. Nah, ya, kebetulan ijazah S1 saya karena saya di Medan jadi gampang tuh legalisinya ke kampus, kebetulan kampusnya menyediakan translate ke bahasa Inggris, jadi legalisinya kampus gampang. Nah, begitu ijazah STAN agak repot, kan harus ke Jakarta, sementara waktu itu posisi saya di Medan. Nah, jadi saya itu pakai sworn translator. Iya, memang harus pakai gitu kan. Sworn translator. Terus
saya pakai Sloan Translator itu udah bayar, terus sama Grips-nya nggak diakuin. Dia bilang gini, ini siapa Sloan Translator-nya? Mana ijazah bahasa Inggrisnya? Lah, yang Sloan Translator-nya ya tersinggung dong kalau misalnya digituin. Saya udah Sloan Translator gitu. Jadi saya tuh di waktu itu susahnya itu. Jadi mereka itu tidak mau mengakuin yang ijazah S1 saya, ijazah D3 stan saya yang ditranslate oleh Sloan Translator, nggak mau. Akhirnya saya minta tolong sama teman, alhamdulillah bisa tuh di stan dibuat. Jadi di stan dibuat tuh temponya itu cuma seminggu dikasih waktu ya saya. Jadi tips kedua buat teman-teman, sebelum lulus atau sesudah lulus, segeralah itu ijazah D3, D1, S1 atau apa itu langsung diubah ke bahasa Inggris. Cap. Jadi jangan sampai kita udah pindah kemana-mana, udah kita kemana, repot gitu kan. Tapi itu kondisinya setelah diterima ya? Nggak maksudnya kita diterima kalau World Bank itu kan diterima sama DJP, menang nih. Tapi kan kita harus apply ke kampusnya. Yang harus apply sendiri ya? Yang repot. Okay. Itu repot sekali. Jadi mereka minta itu, terus mereka tanya lagi ke saya, kan itu IPK saya 3,5 ya. IPK 3,5 itu dari berapa gitu. Saya bilang, dari Indonesia itu 4. Kita tuh sistemnya 4. Paling tinggi itu 4. Jadi 3,5 itu dari 4. Terus mereka nggak percaya juga. 6 takutnya kan. Dari 6. Rendah banget dong ya. Jadi mereka minta itu, keterangannya gimana nih supaya ini gitu. Nah ternyata kebetulan di kampus saya itu nggak ada grading system gitu ya, nggak ada di bukunya, nggak ada. Kalaupun ada, jatuhnya kan harus ke Sloan Translator yang dia nggak ngakuin juga kan, itu kan repot kan, karena kan pakai bahasa Indonesia. Jadi akhirnya saya minta ke kampus, saya buat tuh ya, minta surat keterangan dari rektornya, ini langsung di kop surat, saya bilang gini, tolonglah, ini saya mau kan kalau saya S2-nya lulus dan bisa keterima, kan mengangkat nama kampus ini juga kan gitu kan. Jadi saya kasih tahu, tolonglah saya butuh sekali ini. Oke, kamu buat aja, nanti kami tanda tangan gitu. Jadi saya buat konsepnya, mereka cocok, mereka tanda tangan. Jadi 3.5 out of 4 gitu. Jadi tanda tangan ini. Wow. Nah, jadi saya kasih tahu cuma buat itu. Jadi tapi ditanda tangan sama rektornya. Jadi itulah yang bikinnya sebetulnya paling sulit itu. Apa perjuangan setelah, maksudnya menggambarkan kalau kita dapat beasiswa itu belum tentu kita apply langsung. Belum tentu. Kita harus beberapa kali gitu ya. Aku juga mengalami hal yang sama. Cuman sebelumnya kalau misalnya pas kita mau, kan sebelum kita menentukan nih, kita sebenarnya mau milih scholarship yang mana atau jurusan apa. Nah kalau misalnya Mas Agus tuh nentuinnya apanya dulu? Apa fundingnya dulu? Kalau saya apa jurusannya dulu, apa gimana? Negaranya. Apa negaranya? Ya. Macam-macam sih. Kalau saya sih simpel aja sebenarnya. Yang tawaran ke kita, yang cocok sama kita apa, gitu aja. Jadi kebetulan karena saya di bidang economics, public finance, yang nawarin tuh World Bank. Nah, saya cek World Bank, waktu itu tawarannya cuma ada ke Jepang. Ya udah saya ambil gitu. Jadi saya lihat apa yang di cover gitu. Tuition kah semuanya gitu, dapat living cost kah gitu, living expense juga ditanggung gitu. Saya cek dulu full apa enggak gitu, full scholarship apa enggak. Kalau full, terus yang pasti afiliasi sama kantor ya gitu, kalau mungkin teman-teman yang udah bekerja. Jadi kalau bisa beasiswanya itu udah ada kerjasama sama kantor gitu. Kalaupun nggak ada kerjasama, kita apply-nya mandiri. Sekarang lagi kan udah bisa mandiri ya, apply mandiri. Jadi harus pastikan itu. Jadi jangan sampai kita mau ambil S2 atau S3 nggak diakui kantor, kan sayang kan gitu. Jadi berarti kita seharusnya lebih safe kalau connected sama kantor dulu ya scholarship-nya. Jadi kita lebih gampang lah gitu. Cuman ini Mas Arief, kekurangannya kalau kita ambil yang dari kantor itu kan saingannya pasti teman-teman kantor ya yang udah terpilih. Udah terpilih, memang orang pilihan. Jadi creme de la creme lah gitu ya, best of the best gitu. Makanya kayak Mas Arief itu kan best banget ya gitu. Mbak Astri juga gitu ya. Terus gitu. By the way, Mbak Astri ini itu scholarship juga. Gitu, iya. Aku juga pernah kok ikut tes yang di Kemenkyu dan gak lolos. Makanya jadi saingannya tuh kalau yang dari kantor tuh
malah berat menurut saya Iya, ya. Karena betul. dengan kuenya cuma satu, yang ini tuh teman-teman kita yang pintar-pintar itu, senior bahkan junior kan gitu kan. Nah, kalau kita ambil di luar tuh justru menurut saya lebih besar kemungkinan gitu, karena saingan kita tuh orang-orang luar yang kadang-kadang ya kalau kita lihat sih alhamdulillah ya kalau di Kemenq atau di mana instansi itu memang udah pilihan, jadi kalau di compare sama instansi lain atau teman-teman lain nggak kalah lah gitu. Kalau saya sih malah melihatnya Mas Arief sekarang lebih banyak kemungkinan kita lulus kalau kita ambil di luar yang bukan ditawarin dari kantor, dan ternyata kan kantor sekarang memfasilitasi sepanjang nih tipsnya ya, sepanjang tidak ada apply scholarship saat itu gitu. Jadi memang misalnya kayak saya kan apply-nya udah apply World Bank, kalau nggak lulus baru apply lagi gitu. Jadi jangan sampai dua, kantor nggak boleh paralel gitu. Jadi sampai ada keputusan nggak lulus dulu, baru kita bisa apply gitu. Jadi memang harus nunggu gitu. Itu aja sih yang penting. Dua tungguan gitu kan kayak kita ngantungin kan, kasihan juga kan, kesannya nggak ada kepastian gitu loh. Berarti kita harus nunggu kepastian dulu, ngelamar yang lain gitu loh. Bisa sih kalau mikirnya kayak gitu, bisa juga sih. Betul. Terus kira-kira apa lagi? Nah itu Mbak Asri sama Mas Arief, jadi waktu saya apply World Bank itu, saya agak nakal, karena saya punya pengalaman tuh, nggak lulus, padahal sudah lulus tuh di interview kan. Jadi itu saya paralel apply ke Chevening gitu. Nah itu saya apply ke Chevening, jadi itu benar-benar saya apply mandiri ke kedutaan besar ke British Council, dan itu saya lulus juga alhamdulillah. Nah yang deg-degannya tuh ketika dua-dua lulus, belum, Chevening udah dapat duluan, lulus gitu, cepet ya Chevening. Nah si World Bank belum ngasih keputusan. Nah itu saya yang benar-benar dilema banget tuh ya. Jadi benar kata Mas Arief, jadi jangan coba-coba apply dua, karena kalau begitu dua-dua lulus, boleh sih memang. Kelar hidup lo gitu ya. Iya betul. Tapi akhirnya Chevening saya lepas, jadi saya ambil World Bank. Gimana? Iya berarti Chevening udah dapat duluan gitu. Chevening dapat duluan, jadi bedanya cuma seminggu Pak Arief, seminggu atau 10 hari gitu deh. Jadi Chevening udah, ayo Agus cepet apply gini, kamu udah dapat nih gini gitu kan. Jadi saya, waduh, kalau lewat Chevening kan nggak lewat kantor. Nah, maksudnya iseng-iseng tuh waktu itu, iseng-iseng Chevening, agak gila saya, jangan ditiru ya gitu ya. Jadi cuman akhirnya saya bilang, ya udah karena World Bank udah ngasih keputusan dan itu dari kantor, saya ambil World Bank ke Jepang, Tokyo. Tapi saya bilang juga ke Chevening, bisa nggak di-defer gitu. Jadi saya selesai dari Tokyo, saya ke London gitu. Nggak boleh sama Chevening. Wah, enak banget ya. Jadi tapi kan gini, generally kan ini teman-teman yang nonton ini kan juga pengen tahu juga. Sebenarnya generally itu yang dibutuhkan untuk syarat-syarat untuk scholarship tuh apa sih yang harus kita siapin banget gitu ya? Siapin 7 hari gitu loh. Yang pertama saya syarat administrasi dulu ya. Syarat administrasi tadi saya bilang umur, tadi cek umur. Jadi kita pasti ada aturan umur. Mungkin ada beberapa yang ngomongnya umur lagi. Masa baper Mas Arief. Mainannya umur lagi. Ini yang jangka pendek nih, umur. Yang kedua, yang kedua itu tadi ijazah yang D1, D3 atau S1 itu di-translate semua ke bahasa Inggris. Translate dan dicap ya. Itu yang gampang. Nah, itu yang gampang kan? Itu yang gampang. Ya, sebulan 2 bulan kelar. Nah, habis itu yang long term yang panjang tuh pertama kemampuan bahasa. Jadi kalau kita mau belajar di negeri orang, kalau di Indonesia mungkin nggak ya gitu, tapi kalau mau scholarship yang keluar negeri pasti bahasa Inggris ya. Kebetulan saya cuma bisa di negara yang berbahasa Inggris. Jadi siapinlah itu TOEFL atau IELTS gitu. TOEFL atau IELTS. Jadi itu di drill ya. Jadi harus disiapin, dan itu nggak gampang. Mbak Asri, Mas Arief udah ngalamin pasti. Saya untuk PBT aja dari 500 ke 550-an lebih itu setahun belajarnya. Tesnya sampai bolak-balik untuk dapetin 550 ke atas. Zaman dulu kan masih pakai PBT. Iya, betul. Terus saya apply S3 ini IELTS itu untuk naikin dari 6,5 ke 7 setahun juga.
6,5 atau 7 itu setahun juga. Jadi nggak dapat dana yang gampang, itu Iya, benar-benar benar-benar. Betul, jadi betul. kadang-kadang nanti reading, writing-nya, nanti ini bagus, ada satu band yang Iya. turun. Betul, Jadi betul. jadi teman-teman yang pertama harus siapin itu. Jadi siapin ya IELTS atau TOEFL Proficiency gitu, itu ya. IELTS atau TOEFL itu dulu, dan itu nggak gampang, itu setahunan minimal menurut saya. Tapi nggak tahu ya kalau teman-teman pinter, kalau saya kan agak on nih Mbak gitu. Sama kok aku juga. Jadi agak lama gitu, lemot gitu kan. Jadi tapi memang benar. Jadi pengalaman ya, kita mungkin udah ngalamin semua. Jadi memang yang nggak bisa mendadak kita dapatkan itu ya salah satunya sertifikasi itu, TOEFL itu. Jadi kalau misalnya memang butuh mau apply ya memang jauh-jauh hari harus punya modal itu dulu gitu kan. Betul. Oke. Terus mungkin Aci yang lanjut S3-nya mau nanya-nanya. Iya, tapi ini apalagi Mas, ada lagi nggak persiapan lagi? Masih ada lagi. IELTS ada banyak nih Mas Arif. Kalau saya, karena saya nggak aktualit ya gitu. Teman-teman kan mungkin pinter gitu, jadi setelah TOEFL sama IELTS itu yang disiapin statement of purpose. Iya. Research proposal. Itu nggak bisa cepat juga. Jadi kalau saya tuh buat itu minimal paling cepat sebulan, ya. Terus itu harus direview sama beberapa teman gitu. Jadi kadang-kadang kita merasa ini cukup bagus sudah ini, tapi begitu kita kasih ke teman yang lebih berpengalaman gitu, minimal 3 orang. Jadi nanti dia akan kasih kurang, nanti tambahin di sini, tambahin ini atau ini ada yang kurang jelas. Itu kali nanti kita ada sesi sendiri kali ya, bikin statement purpose yang bagus itu gimana, soalnya kan itu yang kayak powerful, jual diri kita gitu kan. Jual diri kita biar di ini gitu. Betul. Terus apa lagi? Ya itu ya paling itu sih yang paling sulit ya, sama inilah perbanyak teman relasi. Jadi memang kita tuh kalau mau apply scholarship atau mau apply ke suatu kampus, cari orang yang lebih pengalaman dari kita. Dia akan tahu titik-titik yang kamu harus jual ini, itu ini, dan cari idenya itu loh Mas Ari sama Mbak Asri. Nah ini yang paling penting. Setelah kita tahu cara statement purpose, apa yang mau kita angkat untuk kita jual gitu loh, apa gitu. Jadi si funding ini kan nggak mungkin ngasih uang gratis ke orang kalau dia ya mau ngapa-ngapain. Oke, kalau jalan-jalan kan memang itu kan inherent yang ikut gitu, bonus aja. Tapi kan kita harus siapin apa yang harus kita jual gini, apa yang mau kita perbaiki. Jadi memang si scholarship funding itu akan cari orang-orang yang punya potensial untuk menjadi leader, terus orang-orang yang punya potensial untuk men-sharing knowledge, men-transfer knowledge. Jadi, nah dari situ dia akan cari makna bagaimana kita bisa menjadi leader, bagaimana kita bisa men-transfer knowledge. Kan berarti kita harus tahu dulu apa kelemahan atau apa kekurangan yang negara kita punya. Yang nanti kalau kita sekolah keluar atau kita dapat pendidikan, nanti bisa kita perbaiki gitu. Jadi ini loh kekurangan Indonesia, tapi nanti kayaknya kalau saya belajar di negara ini, saya mungkin bisa pelajarin, kalau cocok bisa apply di Indonesia. Nah, begitu kita udah tahu kelemahan di sistem kita, di negara kita, atau ada kekurangan, nanti kita secara alami akan mencari negara mana yang berhasil gitu. Nah dari situ akan mengerucut tuh Mbak Asri, Mas Arif. Kayaknya Inggris berhasil deh di bidang ini, atau Jepang berhasil di bidang ini, atau Austria berhasil di bidang ini, atau Australia gitu, atau negara-negara lain, atau Amerika berhasil. Jadi dari situ nanti akan ketemu tuh. Jadi sekembalinya dari sana kita bisa apply di Indonesia. Ya? Kalau cocok, karena kan kita juga harus pastikan kadang-kadang nggak bisa juga kita langsung pindahin jeblak gitu ya, nggak bisa. Kan culture kita beda, ini kita beda, tapi mungkin ada adjustment sedikit. Gitu Mas Arif dan Mbak. Saya kira itu sih ya. Tadi English, kemampuan bahasa Inggris, yang kedua siapin statement of purpose. Baru yang ketiga ya siapin ide apa yang mau dijual gitu kan. Baru yang keempat yaitu cari-carilah teman yang kira-kira mampu mengevaluasi banyakin relationship ya. Jalinlah networking yang banyak gitu. Jadi kayak Mas Arif ini kan pinter, nih kan. Nanti tanya sama Mas Arif, ide-idenya banyak. Mbak Asri. Kalau misalnya masalah networking kan, ya kalau gue kan orangnya pendiam, nggak bisa bergaul gitu loh.
nggak ada yang percaya. Terus Ci, iya bener banget, menarik banget nih semuanya yang di-sharing sama Mas Agus. Sama iya, kalau aku boleh tambahin mungkin ini ya, yang terakhir kita harus banyak-banyak cari info tentang beasiswa itu, baik dari buku, dari video, dari alumni-alumninya, sama dari networking yang tadi Mas Agus bilang ya. Kayaknya masih panjang nih, banyak diceritanya. Masih banyak pengen ngobrol, tapi kita waktunya terbatas. Yang ini kita selesaiin dulu, nanti kita sambung lagi ya, Mas Agus ya. Oke. Oke, makasih banyak Mas Agus untuk sesi yang ini, yang tentang gimana perjuangan atau apa yang harus dipersiapkan nih sebelum kita apply scholarship. Gitu teman-teman. Makasih juga untuk teman-teman yang udah menyimak. Kita sudahi dulu sesi kali ini, nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Terima kasih semuanya. Dadah. Yuk.